Halo Sobat Wanska, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Wanska pada episode ke-11 bersama aku Brian, dan kali ini aku sangat excited banget karena narasumber kita ini bersangkutan dengan P5 pada SMK Negeri 1 Gianyar di kelas 11. Apalagi narasumber kita ini bersangkutan dan memiliki ciri khas tersendiri seperti karya-karyanya yang sudah booming sekali ya dari mengolah limbah-limbah plastik itu. Dan mari kita sambut ini dia, Bli Made Agus Janardana. Halo, Halo Bli, gimana kabarnya Bli? Astongkare BAB lancar nih. BAB lancar berarti sehat berarti. Iya, terus Tengkara selalu sehat ya Bli ya. Astongkare ya. Bli dari mana Bli? Saya dari Buleleng nih. Panggil Bli Made Oplas saja Bli ya. Made. Ini kalau pakai topeng namanya Made Oplas. Ya, ini sering disebut Bli Made Oplas ya teman-teman. Bli Made Oplas, coba dong ceritain perjalanan dari Buleleng itu kan jauh ya. Wah, Sampai jauh ya. sini tuh gimana kesan-kesannya juga tuh Eh, ceritain. iya, jadi kemarin ditelepon sama Bu Meli nih ya. Ini teman Ya, saya ini. Telepon Gus, bisa nggak ngasih workshop di sekolahku di mana? Di Wanska. Ternyata 2 jam ya. Tadi Bli Made bangun jam 5 pagi loh ya. jam 5 nggak pagi. mau nggak mau terlambat, saya biar Oh, nggak terlambat saya bangun pagi, sampai sini jam 7 kepagian. semangat banget Bli. Ya semangat nih ketemu kalian anak-anak di sini, katanya eh, penasaran gimana sih cara ngolah sampah biar keren. Hari ini Iya. saya datang. Karena kayak di Bali juga kan emang lumayan ya Betul, limbah-limbah sampah plastik plastik itu. banyak Iya, sekali nih ya, tidak hanya di Bali, di mana-mana kayaknya nih ya. sudah jadi kayak dengan inspirasi Blimade itu bisa mengurangi limbah-limbah plastik tersebut. Astungkare ya, semoga apa yang saya berikan ya, karena sejatinya setiap orang harus jadi solusi. Hmm. Ya, harus merubah apa yang ada masalah ya. Nah, sekarang ada masalah sampah plastik, kengken deh caranya nih, biar bisa tertangani. Nah, kalau saya basicnya desain grafis, ya sama seperti kalian anak-anak DKV, ya kenapa tidak kita jadikan karya nih sampah Iya, plastik. betul banget. Eh, em, apa dari awal Kak Blimade memotivasi Blimade untuk membuat karya seperti dari limbah plastik ini ya dari mana sih? Ya jelas, jelas, karena kan ini berangkat dari masalah. Ya, saya tahun 2016 itu, bahkan sebelumnya kan anak pramuka nih. Made Oplas ini anak pramuka, sering diajak eh, mungut-mungut sampah di gunung, di kemahan. Terus karena Made Oplas suka desain, desain grafis ya, Photoshop, Corel Draw, kan sering lihat warna-warni ya. Iya, Nah, ternyata warna-warni yang saya desain di komputer ada di sampah plastik. Warna kuning muda ada, hijau muda, hijau coklat, semua ada. Nah, sehingga saya berpikir, nah, gimana deh kira-kira gambar pop art, biasanya kan saya gambar desain pop art iya. warna-warni, ini kita warnai dengan sampah plastik. Nah, itu 2018. 2018. 2018 saya coba-coba, hancur. Karya pertama saya hancur ya. Karya apa itu? Nah, itu pertama karya wajahnya Soekarno itu ya. Karena kan Soekarno. Agustus mau Hmm, ulang tahun kemerdekaan, kemerdekaan Indonesia. apa ya saya mau kasih hadiah buat kemerdekaan RI ini. Nah, saya operasi plastik tuh wajahnya Pak Soekarno, hasilnya berantakan, hancur, tapi saya sudah dapat inspirasi. Nah, jadi kalau kalian memulai biasanya berat ya, Iya. kalau nyerah pada saat itu, mungkin saya nggak datang ke sini, Hmm. saya nggak nyerah, saya coba try and error, riset, terus cari formula yang tepat, akhirnya akhir 2018 jadilah sebuah karya. Ini harusnya saya bawa karyanya di sini satu ini ya. Kemudian langsung saya daftarin hak ciptanya. Karena sekarang kalau kalian punya karya, karya yang original harus daftarin. Ya, biar tidak seperti kasusnya siapa? MS Glow. Kan kalah tuh sama PS Glow. Terus siapa lagi, Geprek Onsu ya. Geprek Onsu. Biar kita aman lah, walaupun hari ini saya berbagi dengan ini, silakan dikembangkan. Seperti itu ceritanya ya. Iya. Gimana sih caranya apa tuh yang tadi Lima dia bilang itu kayak mengembangkan dari originalitas produk yang kita buat itu? Iya, jadi sebenarnya kita harus memiliki prinsip ya. Kalau ini prinsipnya Made Oplas nih ya. Jadi buat pemirsa semua ya ini ya. Kalau kita sudah punya prinsip different, unik, classy ya. Different itu apa? Berbeda. Berbeda. Unik, unik. Mm-mm. Classy, berkelas. Ya, setiap karya yang kita ciptakan
atau tampilan yang kita tunjukkan harus memiliki prinsip itu sehingga orang-orang akan suka. Seperti karya wajah plastik ini ya, namanya wajah plastik. Jadi ini differentnya karena kan biasanya orang mewarnai gambar dengan cat Cat warna, warna, pensil akrilik. krayon Iya. ya. Nah ini saya pakai warna-warni plastik untuk mewarnainya. Itu nilai plus pertama saya. Yang kedua unik. Nah, unik karena pakai sampah plastik ini ya, Iya. apalagi masalah itu ya. Yang ketiga classy atau berkelas. Nah, jelas kalau kita buat sesuatu karya harus ada kelasnya. Nggak boleh kelas yang ecek-ecek ya. Jadi walaupun ini dari sampah plastik kita buat karya yang keren. Ya kelasnya kelas atas ya. Jadi itu sehingga inspirasinya bisa memberikan tersalurkan kepada orang-orang ya. Ini Iya. Brian, apakah belum udah pernah lihat karya saya? Nah, harus lihat nih. Iya, udah pernah lihat yang kolase gambar-gambar presiden itu? Betul. Iya, Keren nggak? keren keren banget Keren itu. ya. Brian terinspirasi, Brian pengen buat gitu. Nah, ini kalian bisa buat, bisa lihat ya di YouTube. Saya juga ada itu tutorialnya lengkap ya di channel Made of Lux ya. Hmm. Brian, sejujurnya Brian tuh dari tadi merhatiin topengnya Blimade tuh Gimana? kayak kan lucu gitu kan ya, Bli. Ya, ini jangan-jangan Brian suka nih sama saya nih. Iya, bener. Topengnya tuh bagus banget loh. Ya, Dari kapan itu Blimade bikinnya? nah, ini saat COVID ini ya. Jadi COVID, saya kan berusaha setiap tahunnya itu memberikan inovasi. Apa nih yang baru dari wajah plastik? Apa nih yang baru lagi? Ada yang baru nggak? Nah, saya ciptakan topeng ini sebagai personal branding. Karena sekarang kan kamu kalau disuruh datang ke Bali Banjar mendengarkan penyuluhan sampah plastik, biasanya cenderung kok hati apa Iya, gimana? kayak Males saja. ya Ya males paling gitu, gitu-gitu bosan. aja ya, paling muntung-muntuhan gen ya. Mm-mm. Nah, sama juga yang saya rasakan. Saya ikut penyuluhan dulunya muntung-muntuhan gen, paling gini gen. Nah, sehingga saya berpikir, nah, saya harus ciptakan sebuah karakter yang bisa menarik perhatian orang-orang. Ini Ibrahim udah tertarik nih sama Iya, saya sudah karena tertarik topeng ya. banget. Sama seperti yang saya share tadi di anak-anak kelas 11 ya. Mereka senang ya mendengarkan saya, apalagi di Bali kan ada bondresan. Nonton bondres lucu-lucuan ya. Mm-mm. Ya walaupun bercanda-canda tapi saya ajak mereka langsung praktek. Nah, itu fungsinya personal branding ya. Branding it's not about label atau nama atau logo. Branding adalah sebuah value, nilai yang ingin kita sampaikan ke orang yang melihat. Ini kalau saya pakai personal branding Made of Plus nih, ada kepanjangannya loh Made of Plus. Apa itu kepanjangannya? Made of Plus, manusia dengan operasi plastik. Wih, mantap, Jadi bagus biar banget. mereka, wah ternyata sampah plastik bisa jadi topeng, bisa jadi lukisan. Sehingga mereka semangat untuk menyelamatkan sampah Iya. plastik. Ciri khas atau keunikan tersendiri dari karya dari Blimade itu apa? Ya, jadi kalau untuk topeng ya Made of Plus ini saya ciptakan sebuah karakter fiksi. Ini anak muda yang kocak, budu-buduan nih. Made of Plus sebenarnya karakternya budu-buduan, crazy ya, budu-buduan tapi dia kreatif. Nah, ini Made of Plus ini kreatif nih karena dia punya karya wajah plastik dan juga peduli sampah plastik. Semangat ini, anak muda harus semangat. Nah, sehingga saya berharap orang-orang yang melihat saya itu ikut semangat, kreatif, kemudian tidak terlalu serius ya. Bukan maksudnya gimana ya? Tidak terlalu tegang ya. Jadi karena sekarang kan kayak menegangkan ya. Eh, tegang ya. Jadi biar kita fresh ya. Biar santai aja yang penting kita selesai ya. Nah, kalau untuk wajah plastik sendiri there are 9 plus value. Ada 9 plus value dari karya saya ya. Jadi yang pertama karya ini kreatif asli. Mengandung nilai seni dan kreatif. Seni yang tinggi, kreatif. Yang ketiga ada nilai sosial. Kalau kamu nongkrong sama teman-teman sekarang biasanya kan sibuk megang HP. Iya, sih. Nah, dengan melaksanakan membuat wajah plastik ini mereka saling ngobrol, buat karya. Ini nilai sosialnya tinggi dan juga mengajak masyarakat untuk menyelamatkan sampahnya. Iya, mengurangi limbah sampah. Iya, itu yang keempat nilai plus value-nya adalah edit value-nya yaitu ada education value. Jadi bagaimana karya ini bisa mengedukasi, mengajak orang-orang untuk wah ini bagus ini kita coba lagi yuk. Nah, mengajak atau mengedukasi. Yang kelima ada entrepreneurs value atau economic value. Jadi ini ternyata
bagus dan ada yang beli. Ya, Walaupun memiliki saya nilai nggak jual jualan, ya. ini mah di offline sebenarnya nggak jualan sebenarnya. Kalau lucu kalau saya di postingan Facebook ya, ayo warga masyarakat belilah lukisan ini, lucu. Sehingga gerakan saya edukasi, tapi ada plus value-nya di ekonomi. Nah, bahkan selama ini berdirinya 2018, sekarang sudah 6 tahun, sudah lebih dari 300 juta saya kayaknya. Saya nggak hitung. Tahu-tahu saya punya mobil, saya punya, bahkan saya punya museum sekarang lihat. Hmm, di Kalau mana kamu ke museumnya itu? Beleleng ke rumah saya ada museum besar, White Oh, House ya. Itu dari sampah juga. Semua barang-barang yang saya miliki kebanyakan dari sampah, dari penjualan ya. Jadi memiliki nilai kewirausahaan ya, ya, nilai jual. bisnis ya, nilai jual tersendiri. Yang selanjutnya adalah teknologi value. Nah, kalau kamu lihat lukisan saya di pojoknya itu pasti ada QR code. Ya, QR You know, code. QR code itu, kamu pernah nggak lihat lukisan yang abstrak? Pernah. Kan nggak ngerti kan? Kurang Kalau ngerti. untung-untung ngerti. Ya. Nah, saya nggak mau lukisan saya itu apa nih saya ngerti ya. Nah, sehingga sama juga saya saat percaya ke galeri-galeri apa nih lukisan nggak jelas gitu ya. Nah, perlu kiranya diisi informasi walaupun hanya kode. Jadi kalau kamu scan QR code lukisan saya langsung dibawa ke website saya. Contoh lukisannya Brian, Ya. pojokan isi QR. Brian adalah seorang anak yang lahir berasal dari ini yang sekarang sudah jadi miliarder. Itu contohnya ya. Ya. Profil, biografi kelihatan. Kalau lukisan yang bertematik ya pesan apa yang ingin disampaikan. Sehingga lukisan saya nyampe ya, tidak apa nih abstrak nggak. Biar mudah dimengerti juga Iya, kan. itu salah satu inovasi saya. Kemudian self responsibility value. Jadi dengan wajah plastik ini saya mengajak orang-orang untuk bertanggung jawab atas sampahnya mereka sendiri. Ya, berharap mereka lihat lukisan saya, wah saya juga menghasilkan sampah nih di rumah. Saya harus selamatkan. Nah, Ya. itu self responsibility value. Yang terakhir ada eh, environment based value. Jadi memiliki nilai berbasis lingkungan. Jelas wajah plastik ini sama dengan menyelamatkan atau mengurangi persebaran sampah plastik. Ya. Nah, nanti saya akan kasih tahu nih anak-anak Wanska nih. Mulai sekarang Made Oplas kasih PR, kalau kalian menghasilkan sampah silakan diubah. Ya, diolah ya. Diolah ya. Karena kan kalau bukan kita siapa lagi? Nggak Ya. mungkin Made Oplas saja sendiri ya. Jadi kita yang hidup di bumi ini harus bertanggung jawab ya. Saya kadang kesel ya, ada orang buang sampah sembarangan ya. Jadi mau kita nyontok kan ya. Jadi marilah kita sudah enak tinggal di bumi kita bersihkan. Itu mungkin ya. Ya. Brand merasakan dan mendapatkan motivasi dari beli Made. Ya. Kalau brand ingin mengembangkan bakat-bakat beli Made seperti mengolah sampah limbah plastik ini menjadi karya-karya yang bagus dan memiliki nilai jual tuh apakah boleh? Boleh. Jadi saya ketika saya datang ke sekolah-sekolah, saya langsung jadikan sekolah binaan. Nah, sama seperti hari ini datang di SMK Negeri 1 Gianyar. Saya langsung jadikan sekolah. Nanti saya minta izin Pak Dewi, boleh nggak saya jadikan SMK Negeri 1 Gianyar sebagai sekolah binaan wajah plastik saya? Kalau diizinin, silakan hiasi kelas-kelas. Tadi kan aulanya masih kosong tuh. Iya. Tembok-temboknya masih kosong itu ya. Ini Gianyar tempatnya seni, masa kosong ya. Nah, melalui wajah plastik ini silakan dipajang karya anak-anak atau buat anak-anak di kafe membuat karya pop art diisi plastik tempel. Bikin sekolahku cantik berkat wajah plastik. Silakan. Beli Made kira-kira kalau seumpama Brian ingin belajar dari Beli Made itu apa yang akan Beli Made ajarkan ke Brian? Ya, jadi untuk membuat wajah plastik sih sudah ada tutorialnya Brian ya. Jadi nggak harus di Made ke sini lagi ya. Apalagi tadi sudah saya ajarin, kamu bisa belajar sama teman-teman yang sudah praktek atau bisa mainan ke YouTube saya. Dan juga saya punya website ya, www.wajahplastik.com. Jadi semua lengkap. Contoh-contoh gambar yang sudah jadi, tutorial, foto-fotonya saya di mana, termasuk fotonya di sini saya upload juga hasilnya event SMK Negeri 1 Gianyar ya. Kemudian
eh, cara membuat desainnya juga ada ya. Jadi saya sudah seikhlas itu sekarang. Silakan semua insan generasi muda apalagi ya, yang notabene adalah penerus bumi ini ya. Jadi kita makanya hari ini tuh temanya yang dipilih gaya hidup berkelanjutan. Tahu nggak artinya itu? Sustainability adalah keberlanjutan. Bagaimana eh, gaya hidup kita menentukan masa depan kita. Contoh kalau anak-anak SMK 1 Gianyar buang sampah sembarangan, lama-lama sekolah ini akan kotor, akan ada banjir. Ya, jadi Ya, bagaimana kita menanamkan gaya atau lifestyle yang bagus. Kalau kita tidak merokok berarti kita sehat. sehat, Kalau tidak membuang sampah sembarangan kita akan bersih ya. bersih. Jadi saya berharap kehadiran saya ini jadi motivasi buat kalian. Wah, ini Made Oplas buat karya dari sampah plastik. Kira-kira apa lagi yang kita bisa kembangkan ya? Tadi aja bisa ada yang nanya, wah berarti sudah nyambung ya. Oke, semoga bermanfaat nanti di sini ya. Boleh kasih tahu channel YouTube-nya Blimade, nama Ya, IG, nama Facebook dan ya, lain-lain. ya, terima kasih nih ya. Jadi buat pemirsa di podcast ini ya, kalau mau mainan atau pengen tahu lebih jauh dengan Madi Oplas, saya mainannya Facebook aja Brian ya. Facebook. Karena saya kan ini dagang sate nih ya. Jadi dagang sate itu kejam pendidikannya ya. Kayak hari ini aja ditanya sama gurunya, beli Made sendiri sini. Oh, jak pendidik. Dikira ngajak tim ya. Saya jeleknya adalah tidak punya tim karena saya kan jadi guru, saya sudah sibuk di guru ya, jadi sehingga semua saya urus. Nah, untuk sosial media saya main Facebook saja. Nah, kalian bisa nambahin atau tambah pertemanan di Ya, Made Oplas. Made Oplas. Made Oplas, kemudian di YouTube saya Made Oplas juga, kemudian website resmi saya yaitu www atau www.wajahplastik.com ya. Kalau Instagram ada juga, cuma tidak aktif ya, bisa ke wajah plastik wajah plastik atau Agus Dianar ya, Agus Dianar ya. Saya silakan buat kalian yang mau bertanya-tanya, termasuk kalau Brian pengen tahu rumah saya kalau ke Bleling main ya, karena sekarang sudah punya galeri ini ya, bagus Ya. sekarang. Blimade, apa tuh namanya ya? Kalau kenapa tadi kan Blimade kasih tahu kalau Blimade nggak mempunyai tim. Ya, Kenapa Blimade nggak mencari tim? Kan kayaknya Blimade sering diundang-undang tuh di ah, podcast-podcast sekolah-sekolah gitu. Emang bisa Blimade menghandle semua itu secara bagus dan rapi atau bagaimana? jelas tidak bagus ya, tidak rapi ya. Jadi itu mungkin kekurangan saya nih Brian ya. Jadi harusnya saya ngajak tim di sini ya, tim foto video gitu ya. Udah ada yang upload ngedit ya. Cuma itu mungkin menjadi PR saya ke depannya ya. Jadi saya harusnya punya tim sih ya. Apalagi karya saya bagus, kemudian banyak yang suka. Apalagi sekarang ya main FB Pro, apalagi TikTok ya, kemudian marketplace ya. Tapi saya memilih untuk grow organic. Grow organic, saya mengalir aja ya, mengalir secara organik. Karena saya yakin kalau sudah waktunya atau rezeki pasti ya. Saya nggak nyangka bisa kesini hari ini ya. Kalau kan intinya saya ikhlas dulu ya. Nah, sementara ya, kayak tadi dah anak-anak jurnalis saya bisikan nanti minta ya foto sama videonya. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan seperti itu. Ya, termasuk podcast ini kan exposure saya juga nih ya. Nanti minta linknya biar saya share lagi gitu ya. Terima kasih buat podcast Wanska ya, keren banget ini. Kalau boleh tahu kayaknya kemungkinan muka Blimade nggak terlalu banyak yang tahu nih kayaknya karena sering pakai topeng. Ya, Kalau boleh dibuka nggak nah ini Blimade? mungkin hanya di podcast ini yang Ini perdana nih. perdana ini ya. Wah. Sebelumnya saya diundang podcast topeng ya, kemarin di Hmm. Bali TV, di Global TV ya, di TV-TV nasional saya nggak buka ini ya. Ya oke, buat yang penasaran ya, tapi ini alasan juga kenapa saya pakai topeng ini ya, karena muka saya bodoh ya, nggak ganteng ya, jadi makanya saya pakai topeng. Oke, spesial buat ya apa nama podcastnya nih. Podcast jurnalistik Wanska, podcast Nah, suara Wanska. podcast jurnalistik Wanska ya. Hari ini saya akan membuka topeng saya ya. Ya, nah, ini ditutup dulu ya. Iya. Iya, Halo. Ini ini kalau dia. saya seperti ini namanya Made Agus Made Agus. Janardana.
Kalau pakai topeng Made Oplas. Gitu. Muka Beli Made ganteng tuh. Gak yang sesuai yang Beli Made pikirkan loh aslinya. Iya, kurang pede. Harus pede Beli. Ya, Brian sangat termotivasi sekali setelah berbincang-bincang dengan Beli Made. Semoga dengan apa yang Brian dan Beli Made bincang-bincang tadi bisa memotivasi kalian semua dan bisa mengurangi limbah-limbah plastik di berbagai daerah ya Beli Made ya. Terima kasih Beli Made. Brian sangat-sangat bangga dan bisa berbincang-bincang walaupun hanya sebentar dengan Beli ya. Made. Semoga Beli Made makin sukses, makin sehat, selalu diberikan Astagfirullah. rezeki yang lancar. Ini satu pesan buat Ryan dan juga pemirsa semua ya. Mungkin quotes ya. Ya, Quotes Coach. ya. Ya, everyone is different. Find your X, just do it. Make it special. Enjoy the process and see what will happen. Believe it. Apa tuh artinya Beli? Ya, everyone is different. Setiap orang terlahir berbeda. Ya. Find your X. Temukan faktor X kalian. Saya yakin setiap orang itu memiliki faktor X. Sama seperti acara X Factor. Ya, berarti Brian kayaknya ini podcaster nih ya. Public speakingnya menonjol, kayaknya kamu di sana faktor X-nya ya. Kemudian just do it. Lakukan saja ya. Kayak saya, jelek, coba lagi. Brian juga pertama kali ngomong di depan mic jelek, terus latih lagi ya. Just do it. Ya, make it special ya. Pernah nonton film Kung Fu Panda? Pernah. Yang beruangnya siapa namanya? Beruangnya Po. lupa benar. Po. Ya, ya, Po. kayak Po punya ayah yang bebeknya itu jual bakmi. Masih ingat gak kalian saat Po nanya ke ayahnya, ayah, apa sih yang buat bakmi ayah ini terkenal, ramai sekali yang beli, rahasianya apa sih? Nah ternyata jawabannya bapaknya Po sebenarnya bakmi ayah ini sama saja seperti bakmi lainnya, nggak ada yang bedanya nih, bakminya kan ada mie seperti itu, nggak mungkin nggak ada mie, sama, cuma beri sentuhan spesial, entah itu pelayanan, tata meja, dekorasi, kemudian rasa, make it special. Sama juga kamu jadi podcaster, apa yang bikin kamu beda dengan penyiar-penyiar lainnya? Terserah kamu cari itu make it specialnya apa. Enjoy the process, nikmati prosesnya, karena tidak selamanya sekarang nyoba langsung jadi, ala bisa karena biasa, terus berlatih ya, astungkare, jadi karena jatuh bangunnya kita jadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti Made Oplas ciptakan wajah plastik pertama jelek, terus berusaha sampai sekarang astungkare versi terbaiknya. And see what will happen, dan lihatlah apa yang akan terjadi. Nikmati saja ya, kalau itu rezeki kamu, sekarang kamu ciptakan, tahun depannya langsung viral. Seperti saya ciptakan 2018, 2019 langsung viral sampai sekarang astungkare. Dan yang terakhir believe it, percaya, yakin ya, karena kalau bukan kita yang meyakini apa yang kita buat, siapa lagi ya. Selamat. Terima kasih Beli Made atas quotes-nya. Sangat bagus banget ya. Sekian dari podcast Suara Wanska pada episode ke-11 kali ini. Semoga bisa membantu dan memotivasi kalian semua ya. Selamat sampai jumpa di podcast Suara Wanska selanjutnya. Bye bye.